Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro yang baik, jumpa lagi bersama saya Cuham. Bersepeda itu baik, di Bicara Baik membicarakan segala kebaikan di Metro, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Mengudara dari studio utama Metro Bandung. Dalam kesempatan ini kami dari Bersepeda itu baik Metro mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamkum. Amin ya rabbal alamin, dan mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada metronom yang telah mengunjungi www.metrom.co.id dan telah mengunduh aplikasinya sambil menyimak program Bicara Baik dan mendengarkan musik serta lagu nonstop 24 jam dengan berbagai genre musik tradisional, lokal hingga internasional. Simak pula ragam artikel berita aktual, liputan, opini, dan kanal Bersepeda itu baik. Di edisi ke-31 ini, Bicara Baik mengusung tema Halal Baik Halal di momen Hari Kartini. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 086 2121 009. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 0878 26011672. Kali ini Bicara Baik bagi Menotron Baik yang berinteraksi, yang terpilih akan mendapat giveaway menarik dari Fellow Girl Bandung. Maka kepada Menotron Baik yang nanti mau interaksi, tanya-tanya atau mau nambah-nambahin materi, silakan. Mungkin yang sedang mendengar, yang setia, Bang Ade Katim yang dari Tangerang, dari KPS Unjani mungkin sedang mendengar, dan juga yang lainnya. Bu Yanti Ros mungkin nih, si Ratu Door Fresh lagi rapat ya kayaknya. Oke, berteman baik, Ramadan dan hari kemenangan Idul Fitri dan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah telah berlalu. Banyak kaum muslimin yang kemudian menggelar silaturahmi atau kita kenal dengan sebutan halal bihalal. Tak terusai dengan para pegiat sepeda yang keren dengan istilah halal baik halal. Khususnya di Bandung Raya, para pegiat sepeda selalu rutin melakukan kegiatan halal baik halal tersebut, baik antar individu, internal komunitas hingga lintas komunitas. Seperti yang tergabung dalam wadah bernama Forum Komunikasi Pesepeda Bandung Raya atau Forkom Bandung Raya di tahun 2024 ini merupakan kali kedua mengadakan halal baik halal. Forkom Bandung Raya mengadakan halal. Menariknya, momen halal baik halal kali ini yang dilaksanakan oleh pesepeda Bandung Raya digelar bertepatan di Hari Kartini, nanti hari Minggu 21 April, yang notabene adalah selalu ada kegiatan bersepeda dalam rangka Hari Kartini tersebut, terutama oleh komunitas sepeda genre perempuan. Nah, bagaimana korelasinya kegiatan tersebut? Sudah telah hadir salah satu panitia kegiatan halal baik halal pesepeda Barong, yaitu
Kang Ginggin Ginanjar. Assalamualaikum Kang Ginggin. Terima kasih sudah hadir di sore ini. Dan satu lagi sosok pesepeda perempuan yang cukup strong di jalur ekstrim katanya. Bu Eli Kodariah alias Cepingki atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Mang Kodar. Nggak tahu sih nanti sih apa disebut Mang Kodar. Mungkin ada ceritanya. Dari komunitas pesepeda perempuan bernama Fellow Girl Bandung. Nah nanti dari Fellow Girl Bandung ada giveaway yang menarik. Nah siapa yang mau interaksi silahkan. Di studio juga hadir putranya Bu Eli ya. Iya. Putra kedua ya. Iya. Lagi Suka sepeda? kongko. Kita semua Suka keluarga sepeda juga, suka sepeda. Oh, mantap. Nanti generasi buat ke depan ya. Nah, kemudian mungkin nanti kita tunggu ada teman-teman yang mungkin akan hadir di sini. Silakan bagi teman-teman yang mau kongko di sini ditunggu. Sebelum membahas kita pembahasan tentang hal BKLA dan kegiatan di Hari Kartini, kita lebih kenal dulu dengan para narasumber kita kali ini. Yang pertama Kang Ginggin, mungkin bisa dikenalkan sehariannya apa nih? Oh, iya. Terima kasih Pak Suham. Saya Ginggin Ginanjar. Saya di kepanitiaan ini di posisi desain grafis gitu, bikin poster sama bikin gambar-gambar untuk keperluan media yang dicetak maupun yang disebar di medsos gitu. Kalau Dan ingin semuanya. dari komunitas mana sebenarnya? Oh, iya. Kalau individu atau Kalau untuk di komunitas bersepeda saya di Haro Extreme Haro Bandung. Extreme. Ya. itu komunitas di mana itu base? Kalau basic Genrenya apa? kalau genre kalau asalnya sih tadi ke sepeda yang itu apa merek Haro Extreme. Oh, Tapi itu teh ya MTB atau MTB. Besi banyak Besi ya. Iya, kromoli. Kromoli. Tapi kesini sih ya jadi teman yang ikut nongkrong juga itu kita satu keluarga aja. Oh gitu. Ya. Berapa orang anggotanya? Kalau yang sering bareng ngumpul sih sekitar 8 sampai 10. 10 ya. Justru, kalau rutinannya apa nih? Kalau rutin Haro Extreme tuh tiap bulan sekali ada namanya tuh Gusruk Goes Ride Goes Haro Extreme. Ke track berarti track yang ini ya. Oh enggak juga sih. Ya sekitar Gasuk-gasukan di ya. Bandung Raya lah gitu. Cuma namanya aja Gusruk. Kalau Itu berdirinya kapan? Berdiri Haro itu udah kalau Haro Extreme sendiri sih dari 2019. 2019. Iya di grup di Facebook bikin grupnya itu. Kalau kumpul-kumpul barengnya mah dari setahun kemarin. Ya Bu Ali ada pernah. enggak jadi. Oh iya di Vloggers juga saya itu apa udah follow waktu awal-awal bikin Facebook tahun kemarin tuh Vloggers nih. Cuman ada itu kan ada yang pusat. Kita kan pusatnya ada yang Yang di Bandung. Lombok. Oh, yang Bandung. Bandung ya. Heeh. Makasih banyak. Udah di follow back kok. Oh, iya. Soalnya ada bagian adminnya. Oh gitu. Heeh. Oh iya ya, makasih. Sekarang posisi kalau di Porkom udah masuk Porkom ya berarti Haro Extreme ya. Iya Setahun ya, lagi. udah. Nah, kalau kegiatan sehari-hari Kang Ginggin apa? Kalau sehari-hari sih Bersepeda. saya kegiatan bekerja gitu. Saya kerja di apa namanya? Ya non PNS gitu di pemerintahan Oh. di PU. Oh di PU ya. Ya di P2JN namanya. Berarti sama Pak Didi kan mana tuh? Pak Didi. Pak Didi. Pak Kalau Didi. Pak Didi sih di Bagian itunya ya? di dinas ya. Iya. Kalau Oh, saya dinas ya. lebih ke yang PU mah jalan nasional. jalan. Oh itunya ya. Heeh, bagian jalan. Kalau Oh yang di desain ujung grafis- Burung itu berarti kantornya ya? Ya di Jalan Golf Raya. Kalau Oke. desain grafis ini di kebetulan karena senang gitu terus ikut gabung di Forkom terus mengajukan diri waktu itu yang tahun kemarin yang Oh, ya. hal baik hal tahun kemarin gitu jadi mulai sampai sekarang diajakin lagi ya udah ayo. Terus yang Red Palestina juga desain Oh ya yang Red for Palestine juga saya. bukan
pokoknya tiap event-event yang ini Kang Gino ya desain grafisnya sekarang. Kebanyakan sih. Kalau dari yang Forkomnya sendiri misalkan ada Forkom yang lain misalnya itu suka ke Kang Gino juga. Kalau yang Forkom sih Misalkan ada komunitas yang kayak GPS tuh kan kemarin yang lintas komunitas juga. ya Bikin untuk itunya, anniversary bikin GPS ya event. saya Oh, diminta. jadi diminta ini ya. Iya. Siap. Oke, kalau ini satu lagi perempuan dari fellow girl yang kita sebut saja Mang Kodar ya. Oke, nggak apa-apa gitu disebut Mang Kodar ya. Nggak apa-apa, dah sekarang udah terkenal aja. Karena panggil akrabnya Mang Kodar ya kita panggil saja Mang Kodar. Nanti kita mungkin kenapa sih dipanggil Mang Kodar ya? Mang Kodar ini sekarang masih ketua fellow girl ya. Masih. Mungkin bisa lebih kenal lebih. Jadi fellow girl itu pusatnya di Lombok. Lombok, terus Bali. Nah, terus yang pusatnya itu namanya Mbak Widi Bruno. Dia mau melebarkan sayap akhirnya. Hampir, ya. Nah, pas di Bandung ini dulu awal-awalnya sih sama Teh Dina Rustika. Nah, kebetulan pas kita lagi goes ke Cartil, kita ngobrol tuh bahas. Ini ada grup sepeda perempuan aja, mau nawarin gimana kalau mau bikin grup pesepeda perempuan di Bandung. Nah, terus kita sempat ngobrol, cuman itu dulu belum ada kepikiran ke sana, Paps. Jadi akhirnya saya bilang untuk ngumpulin perempuan pesepeda itu susah. Lebih cepat ngumpulin pesepeda laki-laki. Nah, gitu. Nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan pesepeda perempuan makin banyak gitu ya. Nah, kalau dulu itu pesepeda perempuan tuh bisa dihitung sama tangan, sama jari lah berapa orang gitu. Akhirnya itu obrolan itu terputus 2019. Widi Bruno inbox, dia nanya gimana pesepeda Bandung. Nah, akhirnya saya terangin gini, terus dia bilang terus visinya gimana, saya terangin lagi. Oke, kalau kamu saya tunjuk buat megang fellow girl Indonesia di Bandung gimana, saya bilang. Itu juga nggak langsung respon, Paps. Jadi saya ya itu kendalanya buat ngumpulin perempuan pesepeda tuh agak susah gitu. Nah, kebetulan saya sebelum di fellow masuk dulu di WCC. Nah, jadi awal-awal WCC berdiri saya udah masuk sama Bu Yanti. Nah, di situ akhirnya saya bilang Bismillah deh, saya jalanin. Nah, awal-awal tuh kita fellow girl tuh 4 orang. Saya, Yanti Iteng, Bois, dia pesepeda BMX, Paps, sama Esti Nonon. Oh iya. 7S ya, yang di Cipadung itu. Iya. Itu pasti apal Nonon. Oh, iya. Ya, sama Nonon sama Yanti Iteng pasti udah pada apal. Nah, akhirnya kita berjalan berempat. Awal-awalnya kita goes sambil tadabur alam, ngaji, ikro. Makanya pertamanya fellow girl tuh ikro gitu. Nah, kesininya kita dipertemukan sama orang-orang yang satu frekuensi gitu, Paps. Kayak pertama Iis Mariam, biasa dipanggil Ibu Direksi. Kebetulan beliau pengusaha cat. Dia catnya buat sendiri. Terus dari situ ada Terika itu kita nyebutnya magic chair. Manajernya fellow itu. Jadi diplesetin jadi magic chair. Jadi setiap ada event apa-apa pasti beliau yang ngatur-ngaturnya. Nah, terus gabung ada Isnyanyu, ada banyak. Jadi sekarang tahun keberapa ini? Sekarang tahun ketiga. Jadi ini jalan keempat kayak. Selama perjalanan itu sebenarnya apa yang menjadi target fellow girl ini? Apakah memang hanya sekedar bersepeda saja atau mungkin di situ ada banyak, ada seperti slogan fellow girls, ride more, give more.
Clean More. Nah kita di situ tuh belajar untuk bersepeda tapi mempunyai satu tujuan gitu ya yang awalnya kita suka ngumpul ngaji, terus ngebahas apa, terus kayak model Magic Jar ini Teh Cika, dia kan baking, dia kadang suka share kita resep apa-apa gitu. Nah terus ini dari 14 ini macam-macam semua apa, ada yang guru ngaji, yatnya iteng. Nah terus tapi yang Bubu sama Esti Nonon keluar. Nah jadi nambahnya jadi banyak gitu. Siap. Sekarang berarti berapa anggotanya? 14. Kalau Pulau ke Bandung itu ke berapa? Misalkan apakah Jakarta dulu atau Lombok dulu? Pertama Lombok. Bali, Jakarta, Surabaya ada Teh Tia, Mbak Tia. Surabaya, terusnya baru Jakarta, terus Kalimantan, sama di Belanda ada. Baru kita di Bandung. Jadi Bandung termasuk yang terakhir gitu. Gitu. Oke. Jadi sekarang menarik ya. Kalau ternyata Veloge ini punya misi-misi yang sangat bagus selain memang bersepeda. Itu sih. Kalau jalurnya, genrenya apa sih? Genrenya tuh sebenarnya kita sama seperti hal ekstrim. kita ya ekstrim. Jadi kita lebih suka tanjakan. Tanyakan gitu. Ya. Sama tanjakan. Kita udah ikutan acara-acara seli. Kita kan hampir semua pakai seli. Seli semua. Semua sekarang rata pakai seli. Berarti terakhir map track itu ya? Map track yang kemarin terakhir di mana itu Sindoro, Sumbing kita ikut. Ada perwakilan dan kita yang ikut. Jadi setiap map track pasti ikut. Oke. Kalau tentang sejarah tentang kenapa disebut Mangkodar itu gimana? Itu sebenarnya hasil buah Magic Jar Teh Cika. Jadi dikarenakan saya udah ikut jadi kata beliau saya ngegoesnya hampir serata sama laki-laki katanya. Terus tiap event jadi, ada lomba-lomba saya juara satu. Jadi dipanggil Mangkodar. Kalau ekstrim ke mana saja, misalkan setelah yang pencapaian ini bersepeda ekstrim? Oh ya, kalau haro ekstrim sih yang udah biasa, bukan biasa, ya maksudnya yang lebih sering sih paling ke warung nangka gitu. Oke, gitu. Apa namanya tuh, warung bandrek, terus tahura. Kalau yang bulanan yang paling jauh sih paling ke itu apa, Kiara Payung ke sana. Kiara Payung Banjaran atau ini di timur. Oh itu apa namanya? Terus ke Pangradinan Sejapati. Iya. Terus ke Puntang. Yang terjauh di trek mana? Enggak, belum sih. Belum. Masih seputar Bandung Raya. Baru seputar Bandung Raya. Oke. Metro baik, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya kita bahas tentang kegiatan halal baik halal pesepeda Bandung Raya yang akan dilaksanakan hari Minggu ya, tanggal 21 April 2000. Sudah close ya? Sudah tidak ada pendaftaran lagi. Nah, terus kemudian apakah di hari Kartini tersebut ada event-event bersepeda dengan dalam rangka hari Kartini? Nanti kita bahas di sesi kedua, masih bersama saya Cuham dan bersama Kang Ginggin dan Mang Kodar. Dengan sebuah lagu, kita jeda dengan sebuah lagu dari siapa mah ini? Anissa Rahman. Ya, Selamat Hari Lebaran versi Anissa Rahman. Metrum baik, bicara baik dan membicarakan segala kebaikan di Metrum, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metro Back masih bersama saya Cuham dari Studio Utama Bandung di Bicara Back, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Kang Gingin dan Chef Finky atau alias Mang Kodar. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 0856 2121 029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 0878 26011672. Bagi Metro Media yang berinteraksi dan akan terpilih akan mendapat giveaway menarik dari Fellow Girls Bandung. Ke Kang Gingin nih, cerita tentang HB Halal Direct yang kedua kali ini. Ya. Nah tadi kan Kang Gingin sebagai desain grafis ya, tadi sudah diceritakan. Ya. Mungkin Kang Gingin tahu nggak kenapa sih diputuskan di hari Kartini? Oh, tanggal 21 ya, ini pas dengan momen hari Kartini. Tadinya di kepanitiaan ada pilihan-pilihan tanggalnya ya, jadi ada pilihan waktu hari Minggu kemarin, terus hari Minggu tanggal 21 ini. Nah, karena hari Minggu kemarin itu ada kekhawatiran Masih dekat-dekat itu ya? masih dekat Lebaran dan belum pada Ya, fokus lah sini gitu. gitu ya. Jadi banyak yang masih di kampung halaman, jadi mungkin ditetapkan di tanggal 21 ini, dan kebetulan di momen hari Kartini. Di hari Kartini ini juga kan tadinya ada kegiatan. apa namanya tuh, jadi itu juga apa namanya kostum terbaik gitu. Kalau memang ada yang unik gitu Nanti tuh ya? kalau ada ya Nanti di kegiatan itu nanti ada ya, nanti ada hadiah yang khusus gitu ya? hadiah khusus yang peserta yang dengan kostum terunik. Salah satunya mungkin untuk apa berkaitan dengan hari Kartini itu nanti ada hadiahnya tiga pemenang gitu. Berarti untuk perempuan atau bebas? Bebas sih kayaknya. Buat kartononya juga Oh, bisa. berarti pakai kebaya juga kartononya. Nah, yang menjadi pembeda dari Halal Baik kan ini yang kali kedua ya? Kedua, iya. Nah, yang menjadi pembeda dengan tahun 2003 lalu gimana? Kalau untuk pembeda sih mungkin Sedikit tempat mungkin atau? tempatnya aja sih yang beda. Kalau waktu tahun kemarin kan di outdoor gitu ya, di taman musik. Nah, untuk tahun ini teman-teman panitia itu pengen suasana yang beda gitu ya. Jadi tadinya sih untuk tempat ini ada pilihan-pilihan, diantaranya ada gedung sate juga, kayak termasuk ya taman musik juga gitu. Cuman karena perizinan mungkin ya waktu itu sama waktu yang mepet itu, jadi kita nggak bisa di gedung sate, dan ada pilihan lain di rumah mode itu. Itu rumah mode yang ngajuin atau dari kita Untuk rumah mode itu karena kebetulan di tim panitia itu ada yang kenal gitu, Bu Elia itu. Jadi Bu Elia punya teman di rumah mode, kemudian ngobrol-ngobrol, mungkin saya kurang tahu detailnya seperti apa. Jadi aja ya. Rumah mode ya bisa Itu mungkin ada bagian Bu Elia mungkin bagian apa ya? Humas itu ya mungkin. Iya, Bu Elia humas di kepanitiaan. Jadi beliau kan ya istilahnya mah pejabat aja, jadi lebih dekat mungkin ya. Iya. Terus respon dari rumah modenya memang responnya rumah mode menyambut baik gitu, termasuk tempat sama peralatan untuk sound system kayak itu juga disediain di rumah mode. Jadi itu nilai plus juga buat panitia. Ya udah kalau gitu kita nggak usah susah nyari perlengkapan yang lumayan juga gitu ya biayanya. Jadi mungkin itu yang memutuskan kita tempatnya di rumah mode. Jadi selain itu ya pengalaman baru juga di ruangan outdoor, dan untuk memajukan apa namanya industri ya, itu usaha ya, ya, factory outlet ya. Karena katanya legend sih. kata Bu Elia itu factory outlet desa khususnya itu rumah mode gitu ya,
nggak banyak orang Bandung yang ke situ gitu, malah jadi lebih familiar buat orang luar Bandung dari dulu gitu ya. Jadi sekalian Rumah Mode ini memperkenalkan kepada masyarakat Bandung bahwa rumah mode itu Masih ada. bisa dinikmati oleh warga Bandung sendiri gitu. Atau di Bandungnya sendiri kan terlalu banyak apa namanya? Outlet. Jadi kan Sama, orang Bandung mah sudah meureun hatam gitu ya. Jadi ka dieu aduh ieu Terus kan outlet. macet deh Pak di situ kan. Nah kalau tapi mungkin dari segi peserta agak beda ya, mungkin lebih sedikit tahun ini. Nah iya, jadi itu mungkin jadi kekurangan juga ya buat penyelenggaraan Halabaik Halal tahun ini, karena ini lebih ke indoor gitu ya. Jadi ada batasan tertentu jumlah pesertanya, yang waktu di taman musik bisa 500 atau lebih karena outdoor gitu ya. Jadi untuk tahun ini dibatasi 300 peserta, ya mentok-mentok mungkin 350 ya, gitu. Jadi sama beberapa ya. Spare-nya. Jadi ini juga mungkin jadi evaluasi juga buat tim panitia, mungkin ya apa ya, menyikapi banyak juga soalnya jadi pertanyaan sama komplain juga teman-teman di komunitas itu, banyak yang nggak bisa ikut juga sih karena mungkin bingung ya. Jadi kan dibatas awalnya itu 3 orang karena tim panitia itu menargetnya itu kan 100 komunitas awalnya itu, jadi dibatasi awalnya jadi 3 orang aja, 3 orang per komunitas gitu. Tapi karena mungkin banyak juga yang bingung, jadi komunitas itu nggak bisa ngirim pesertanya buat ikut Halabaik Halal. Jadi yang terdaftar itu ada 64 komunitas akhirnya yang tercatat. Jadi karena belum 300 orang kemarin tuh, ya udah ditambahin aja, misalkan yang 3 orang itu ada yang mau lagi itu boleh gitu. Jadi akhirnya tercapai juga 300 orang peserta begitu. Nah, ke Mang Kodar, FGB ikut gak? Ada ya acara nanti? Kita Velogo enggak Ada kegiatan sendiri. kebetulan ya. Dalam hari Kartini atau di Hari Kartininya dioper ke bulan Mei. Tapi memang dalam rangka Kartini. Sekalian sama pendidikan itu ya. Iya. Sama atau malah ulang tahun kan saya bulan Mei. Tapi nggak ikut kepanitiaan juga berarti ya maksudnya. Oh iya, kebetulan Velo di Forkom keluar. Oh iya. Kalau nanti kegiatannya berupa apa nanti? Ini baru wacana. Sebenarnya udah dari kemarin sih, sebelum Lebaran wacana ini nih. Kita punya planning buat ke Wanayasa. Oh gitu. Ke situ. Cuman Nanti kebetulan acaranya apa aja? Goes aja. Kebetulan yang punya rumah yang di Wanayasa ini lagi di Jerman. Oh. Nah, Nanti lewatnya lewat mana? Lewat ke saya tuh ke Ciater. Pasawahan aja. nggak tahu, Lewat Lembang ya? Lewat Lembang Ciater. Jadi tinggal turun ke saya Iya. mah kalau dari sana. Nah, kegiatannya memang cuma gue atau ada hal-hal yang mungkin yang Kita tadi seperti tadi kan iya. kalau punya misi-misi apa? Iya, clean more, ride more, sama give more. Kemarin kita pas lagi bulan puasa, alhamdulillah bisa berbagi sama orang-orang yang ada di panti tunarungu. Ya, jadi mereka tuh kita di situ kasih sembako. Itu tuh serentak, itu idenya Magic Jar. Teh Cika itu dalam waktu 3 hari, kita 3 hari yang bisa ngumpulin apa aja. Dari dulu kemarin masih 13, dari 13 orang ini bisa ngumpulin apa aja kita tampung. Nah, semua ada yang bisa ngumpulin Indomie, ada yang bisa nyumbang minyak goreng, ada yang saya kebetulan bikin tasnya yang tadi goodie bag itu. Nah, terus kita kirimnya ke Cimahi. Nah, situ tuh ada panti asuhan yang bukan panti asuhan, panti tunarungu di situ tuh. Dan alhamdulillah di situ tuh ada yang juara. Kemarin tuh pas kita kesana dia juara sambung ayat. Nah, alhamdulillah. Kemarin diadainnya di Purwakarta. Oh gitu.
Nanti kalau yang ke Wanayasa ada misi-misi lagi. Sebenarnya di situ tuh ke Wanayasa tuh kebetulan kakaknya Teh Queen. Nah, dia tuh pengen ngundang kita ke sana. Kebetulan waktu pas kita goes ke Jogja waktu itu di endorse tiketnya Gitu. sama Bang Jul. Ya mungkin ada kegiatan yang memang terkait perempuan, misalkan pesepeda Velo Girl menginikan para pesepeda perempuan yang mungkin yang kayak tukang gitu ya, misalkan mengangkat atau menyantuni para pesepeda perempuan yang kerja dipakai buat bekerja kayak gitu. Maksudnya misalkan kesepengetahuan Mang Kodar sebagai pesepeda perempuan, nah nanti di Hari Kartini itu ada kegiatan apa saja, maksudnya di luar yang dilakukan oleh FGP, misalkan ada komunitas lain yang mengadakan mungkin pada saat itu. Enggak sih, kita individu aja. Individu aja. Aja. Terus kegiatan yang lainnya mungkin di luar. Paling kita hari Kamis itu ngadain pengajian Pak, ya, di rumah, di base camp di Suryalaya. Di Suryalaya. Jadi nanti kegiatan, jadi pas Hari Kartininya mah memang enggak ini ya. Iya, dioper ke bulan Mei. Kalau ada komunitas lain mungkin yang kegiatan mungkin setahu belum ada undangan. Mungkin dari teman-teman yang mungkin dari pesepeda WCC yang mendengar mungkin bisa informasi ada kegiatan apa sih ini WCC pas Hari Kartini. Apakah WCC fokus ikut? WCC ikut ya? Ikut. Karena ada Bu Yanti ya. Iya. Apakah selainnya mungkin ada kegiatan itu ya WCC, kemudian Gemes. Nah, Gemes kebetulan Gemes tuh ada Isnanyu dikit. Ya, dulu dia ketua Gemes. Ada kegiatan nggak nanti Gemes? Kurang tahu tuh. Belum dapat info. Kalau Ebelers dulu tuh yang di Velo tuh ada berapa orang yang masuk Ebelers. Teh Cika, Mawen, terusnya Iteng, terus siapa lagi ya? Udah 3 aja yang masuk Ebelers dulu tuh. Tapi nggak ada kedengaran juga punya kegiatan. Saya kurang Ebelers juga ikut ya? Ada ikut. Kecuali Velo kayaknya. Siapa lagi ya? Kalau perempuan teh? Kalau yang Genmas sih sedang ini dulu. Hibernasi dulu. Tapi ada yang ikut ya? Ikut ke sini ya? Ada CBN juga. CBN itu Cinta Budaya Iya, itu perempuan sama itu Kang Teh Amber itu yang itu. pakai kebaya. Bu adiknya Ibu Ainun itu. Iya. Bu Melo. Oh, itu perempuan, komunitas perempuan. Iya, yang kebaya. Waktu itu. Nah, ada punya acara nggak? Aduh, kurang tahu. baru ini juga baru tahu juga. Ya, nah, tadi menarik ya, nanti di acara Bihala juga ada, memang karena kebetulan di Hari Kartini jadi ada hadiah spesial ya buat yang kostum terkait Hari Kartini gitu. Iya, betul. Di juri sebagai jurinya yaitu ada Teh Neng Yus, ada Bu Elia-nya, sama mungkin dari pihak rumah modenya mungkin rencananya begitu. Terus nanti tuh ada goesnya dulu nggak? Ada goes barengnya nggak? Kalau goes barangnya sih secara resmi acara sih nggak ada, tapi untuk ke acara kesana ya kita pengennya peserta pada goes dari base camp atau dari rumah masing-masing. Ya dari masing-masing. Siap. Ya harapannya pasti goes semua ya. Iya. Ya, ke sana nggak ada goes bareng ya? Ya soalnya jadi, ya terkait apa namanya tuh ya perizinan waktu juga sih. Ya. Soalnya kalau masih belum ini ya. Kalau untuk keliling kota sambil goes 300 orang takutnya mengganggu. udah biasa kan. Udah biasa. Padahal bagus. Anggap saja ya. Ini ya, anggap saja ke CFD. Soalnya perizinnya bisa gitu ya. Soalnya banyak ya. Ya sih, soalnya ini ya terfokus harus ada pengawalan gitu, jadi agak repot juga. Agak sulit sekarang. Tapi mudah-mudahan sih para peserta pada hadir semua ya, tidak maksudnya lancar, sehat lancar lah.
Nah kalau detail kegiatannya apa saja dari pagi itu? Misalkan ada Detailnya ya, kalau detail kalau dari singkat aja, kalau dari sih misalnya secara ini misalkan udah ngumpul di sana itu apain aja? Ada mungkin misalkan udah registrasi, apakah ada semacam apa gitu? Paling kalau sambutan mah boleh ada ya dari panitia, dari nanti ada tokoh khusus yang tokoh khusus. Oh nanti kayak ada Pak Didi mungkin misalkan. Pak Didi kemarin konfirmasinya tidak bisa hadir, ada Tidak bisa, acara gitu. tapi ada ketua DPRD Oh iya, Pak Teddy, Pak Teddy Rismawan ya, iya, siap. katanya beliau hadir. Jadi itu ya ada. Jadi selain ada apa tuh yang intinya mah pengajian ya? Iya, Ustaz. nanti ada tausiah dari Pak Ustadz Primadi, Usman Primadi. Ya itu nanti ikut memberikan tausiah buat peserta. Nah kalau sekarang tuh kan berbayar ya per komunitas dan Ya. Iya. Iya. Nah itu include-nya apa aja? Untuk per orangnya itu 20.000, itu 15.000 untuk konsumsi dan 5.000-nya itu untuk kebutuhan acara gitu. Oh gitu ya. Standar ya, nggak Standar. terlalu mahal lah. Dan nggak ini bikin kaos ya. Tapi kalau bikin kaos sih lebih menarik juga sih sebenarnya. Oh, Paps Ya ada pengen juga yang tanya, cuman takutnya nggak keburu. Iya siap. Kalau nanti kalau Mang Kodar sendiri misalkan karena tanggal 21 itu tidak ada kegiatan nih, itu nanti teman-teman vloggernya pada kemana? Apakah masing-masing? kalau kita kan biasanya Selasa tuh suka ngumpul di pos 2. Nah, terus kalau misalkan kalau Iya nggak pas hari Minggu yang hari tanggal Minggu 21 ini itu. kayaknya masing-masing deh Pak. Masing-masing. Soalnya ada yang masih di Jogja, ada yang masih di Bangkok, nggak tahu nih yang di Bangkok. Ini nggak tahu nih yang di Banjaran mau di gimana nih? Mau ikut kemana nih? Siapa? Yanti itu. Ya Bu Yanti Ci Iteng. Sehat selalu Ci Iteng. Gimana hari Kartini mau guys kemana ini? Mau gasul-gasulkan sendiri itu? Paling ke mentok-mentoknya di Puntang. Banjaran, Puntang, ya. Nah, ini kemarin dia baru kalau Ci Iteng itu termasuk pendiri juga ya? Iya, dia kemarin baru pulang dari Sumbing. Oh, guys. Iya. Berapa orang? Acara Mapsai kan? Oh, yang. Nah sekarang kan besoknya ada acara Graventuria. Kita ngewakilin Mbak Titi. Oh, siap. Teh Tiur. Oke, Metronome baik, kita jeda lagi dengan sebuah lagu. Nanti kita akan bicarakan sejauh mana sih persiapan, di mana tantara dan tantangannya. Di sesi 3 dengan jeda sebuah lagu dari Nova Winda berjudul Eid Al-Fitri Halal Bihalal. Bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metro Baik masih bersama saya Cuam dari Studio 1 Bandung di Bicara Baik, membicarakan segala kebaikan di Metro, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Panitia Halal Baik Halal 2024 dan dari komunitas Velogel Bandung. Mau sapa-sapa dulu ya teman-teman dari Velogel Bandung, ada Jantiteng, salam, tetap guyup, tetap sehat, semangat. Kemudian ada siapa lagi? Ada Mawen, Ada Mawen, terusnya ada Ismer, kebetulan lagi di Bangkok. oh belum Ismer lagi. Lagi di Bangkok, Ismer. Terus ada Halo Ismer, Teh Arya. Teh Arya, itu anggota semua Velogel ya? Semua. Kalau Teh Arya ini dia anggota Velo terbaru. Oh terbaru. Wah salam guyup ya. Nah, Velogel tetap strong lah. amin. Metro Baik untuk interaksi dan request lagu hubungi 0861212029, untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 087826011672. Di Bicara Baik kali ini, bagi Metro Baik yang berinteraksi dan terpilih akan mendapat giveaway menarik dari Velogel Bandung. Mangga kepada Metro Baik yang mau tanya-tanya atau mau nambahin atau mau ada informasi kegiatan mungkin dalam rangka hari ini atau mungkin ikut Halal Baik Halal, silahkan informasikan melalui 085621210029. Kang Ginggit, nah sejauh ini persiapannya sampai sejauh di mana? Baik. Kalau persiapan di divisi saya sendiri sih di desain grafis, kemarin itu udah ngirim. Itu poster terakhir ya kemarin? Ya. Atau poster terakhir itu? Poster terakhir poster. ya. Ada yang terakhir itu masuk Prabu News itu sebagai media. Media partner juga. Media partner ya. Baru kemarin dikirim ke pencetakan buat dicetak di ada di Kang Agus juga di mana ya banner terus yang spanduk di Sekarang depan. teman-teman panitia lagi rapat. Ya, lagi rapat untuk nyiapin apa itu briefing sama itu juga MC. Oh, MC ini sekarang Kang Dado ya? Kang Dado ya. Wah mantap tuh Kang Dado. Nah jadi persiapannya udah berapa persen nih kalau menurut? Kalau persentase mungkin sekitar 80%. 80%. Ya. Besok ada pertemuan lagi panitia? Untuk Kayaknya besok ada ya? kayaknya enggak sih. Enggak ada? Enggak ada. Besok Sabtu ya? Sabtu, Sabtu ya di lokasi. Langsung ya, dipersiapkan. pemasangan banner terus koordinasi sama pihak rumah muridnya. Nah nanti kalau untuk rutan sekarang teh agak muter nih. Kalau mungkin dari Sukajadi harus ke atas dulu ya. Kalau itu bisa gimana? Karena kalau dari Cipaganti kan sekarang nggak bisa. Iya. Oh iya. Berarti harus muter dulu ya. Dari Sukajadi. Ke Borma. Kecuali kalau ini tahu itu, Jalan Semar. Cemara. Kalau tahu Jalan Semar iya. itu ada Cemara, ada ya. pintas tuh. Kalau teman-teman pesepeda tahu ada Jalan Semar itu bisa jalan ke Semar kalau nggak salah. Semar bukan. Semar kan. Cemara ada itu gang yang bisa nembus langsung Iya, ke itu. kalau nggak salah itu Jalan Semar itu apa? Bukan Dharma gitu. Ya, pokoknya itu bisa ke situ, jadi bisa belok langsung. Ada gang situ masuk bisa langsung nembus ke rumah mode. Oh Jalan Jurang gitu ya? Bukan, jadi Semara. Cemara ada sebelum Cemara nanti kita sudah kesana. Tiki apalah gitu. Heeh. Nah di situ ada gang gede sih, maksudnya bisa masuk mobil tapi. Lupa lagi. Jalan Semar kalau nggak salah. Saya dulu kalau Semar mah di Pajajaran. Pajajaran IP ya. Iya. Ada situ namanya apa Jalan Damar gitu atas. Nah, Damar. Oh iya Jalan Damar ya. Soalnya itu jalan ini dari Unpar kalau mau ke Cemara lewat situ. Pasti, ya. Nah itu teman-teman pesepeda yang mungkin agak kesulitan harus muter ke daripada apa kemana? Ke Seta Asari ya. Seta Asari. Karangsari. Oh iya. Nah di situ sebenarnya ada Jalan Damar namanya. Lebih dekat gitu, besok beloknya dari situ. Terus
selama ini kan kendala atau tantangannya Kendala kan? buat Cuaca atau gimana atau sekarang ini masih was-was gitu? oh, itu. Kalau cuaca enggak sih enggak ini terlalu. Ya mudah-mudahan lah. Nah itu kan konsepnya di indoor apa outdoor di rumah mode itu? Indoor tapi Indoor. ada bagian yang luarnya juga sih. Enggak terlalu indoor banget sih. Nah sekarang kan lagi musim hujan nih, tinggal diprediksi Iya. apakah Ada ruangan tertutupnya juga sih jadi di aman lah, lantai atas. aman lah gitu ya. Ya, mungkin Jadi setidaknya tetap bisa masuk. Kalau nanti tausiah di mana? Di dalam? di ruang utama itu di Di- yang ada stage, ada outdoor sedikit. Nah nanti pas hari itu tuh memang berarti operasional Oh, modenya di istilahnya tidak ada. kalau operasional ramenya itu pengunjungnya itu lebih banyak di setelah duhur kata gitu. kata Jadi- modenya. Jadi untuk pagi itu cukup aman buat sepeda Begitu ya. Tapi kalau Karena memang siang ke sana ke sore mungkin ya. iya ramenya katanya lebih Jadi memang ke kita sore. acaranya cuma sampai duhur aja. Sampai jam 11 aja sih 11 aja. acaranya. Terus selama ini kan gini tantangannya apa nih? Tulisnya bagi panitia nih. Tantangan yang Kalau tantangan saya sih yang di bagian saya sendiri lebih ke dari nyiapin dunia. Astagfirullah. nyiapin itu ya poster kayak gitu kan. Kadang update-nya itu Harus ini ya. harus itu jadi Karena yang Jadi ikut kan terus itu ya. daftarnya terus-terusan jadi update ini lagi update ini sedangkan sama pekerjaan yang sehari-hari jadi agak ini juga gitu jadi harus ngelembur terus bikin posternya di rumah ngelembur sampai jam tengah malam. Kalau dari Mengkodar sendiri sebagai FAP tapi memang karena kebetulan Velogel Bandung ini tidak ada perwakilannya maksudnya tidak mengikuti. Nah, kalau tanggapan kegiatan KBA ini menurut Saya menurut Velo bagus banget. Satu, mengumpulkan semua komunitas jadi bisa silaturahmi. Iya. Terus kan memperpanjang rezeki juga. Terus ketuanya masih Kang Budiman. sebenarnya tidak ada ketua sih, Kalau forum mah nggak ada. lebih ke apa ya, Kalau dulu admin lah itu istilah koordinator lah sebenarnya. terus ya jadi lebih dibandingin tahun-tahun kemarin jadi lebih banyak peningkatan gitu. Ya. Kalau karena kebetulan HBA ini di Hari Kartini, nah Ya. sebagai pesepeda perempuan ini sebenarnya kalau secara kasar mah, wah ini omongan gue nih. Iya. Nah itu gimana? Harusnya sih kita mengikuti cuman dikarenakan semua anggota yang di Velo lagi pada sibuk Iya. masing-masing gitu. Jadi mau nggak mau nggak ikut dulu gitu. Saya mendukung banget. Yang gitu tahun kan. kemarin ikut nggak? Tahun kemarin ada yang ikut. Ada. Tahun sekarang kebetulan kemarin tuh Ami ngontek. Iya. Mia gimana mau ikut ini nggak? Ntar saya tanya dulu, di share di grup dulu ada yang mau ikut. Kebetulan saya nggak bisa, itu ada pas tanggal itu bentrok. Nah terus saya tanya share di grup, ternyata di grup juga semua bentrok, udah punya acara masing-masing. Ya udah akhirnya dengan berat hati tidak mengikuti dulu. Yang penting sukses dan Oh kalau lancar. Ami sama gemes ya. Kalau gemes, Ami gemes. Ami ya, gemes. Tapi setidaknya tetap ya gue bukan berarti lepas itu tidak mendukung ya. Pokoknya Iya. saya setiap kegiatan yang diadakan oleh pesepeda se-Bandung Raya pasti mendukung. Insya Allah mendukung. Pokoknya buat kebaikan ya, Iya. Kang. Paps buat kebaikan insya Allah kita mendukung. Nah selama ini kalau mungkin tadi sebagian juga dari tantangan dan kendala ya ketika mungkin FGB tidak bisa mengikuti karena mungkin sebagian anggotanya sebagian besar malah Iya. jadi pada sibuk pada saat hari itu. Nah menghadapi istilahnya kendala-kendala seperti ini gimana nih cara? Apanya? Mungkin ini kan semacam kendala yang mungkin bagi Velo Iya. tantangan, tapi tantangan juga ya mungkin misalkan. Iya. Kemarin tuh kita kan itu maksimal 3 ya, 3 orang.
kita ngajuin buat 3 orang, ada yang bisa nggak, ternyata ini nggak ada yang bisa semuanya. Ya udah akhirnya ngambil keputusan kita nggak ikut. Terus kendalanya itu apa ya, jadi karena bentrok ya. jadi nggak bisa. Tapi mungkin jadi tantangan, mungkin tahun depan. Insya Allah tahun depan. Nah, sebagai tadi tantangan kendala tantangan tersebut. Nah, kalau menurut Kang Gin, mungkin ada kesan-kesan selama jadi panitia, panitia ini dari awal mungkin. Apa Kang Gin memang pengen jadi desainer gitu? Apakah mau jadi ketua atau ke depan? Kalau kesan sih, kesan sepertinya gitu ya, lebih enak jadi peserta aja gitu ya. Tong liar ya. Bingung nyiapin ini itu gitu ya. Tapi kalau jadi panitia itu keuntungannya ya jadi banyak tahu soal perizinan, soal perizinan gitu terlibat gitu ya. Iya. Jadi banyak kenalan juga dan ya ilmu lah gitu untuk saya gitu. Jadi tahun depan bisa ya jadi ketua panitia. Tidak hanya desain ajanya. Oke, menarik sekali. Kita lanjutkan di sesi keempat dengan harapan-harapan mereka terhadap kegiatan-kegiatan bersepeda, khususnya halal baik halal atau kegiatan yang dalam rangka event-event seperti Hari Kartini. Dengan sebuah lagu berjudul Kartini dari Studio Nawung. Bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Tenaga Pemuda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Baik masih bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metrum Media Tenaga Pemuda dalam jelajah komunitas. Saya bersama Cuham dari Bersepeda Itu Baik dari Studio 1 Metrum Bandung. Metrum Baik, terima kasih kepada Metrum yang telah mengunjungi www.metrum.co.id dan telah mengunduh aplikasinya sambil menyimak program Bicara Baik sambil mendengar musik serta lagu non-stop 24 jam dengan berbagai genre musik tradisional, lokal hingga internasional. Simak pula ragam artikel berita aktual, liputan, opini, dan kanal Bersepeda Itu Baik. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 085621211029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 087826011672. Metron Baik, sebelum kita kepada para narasumber yang kita kali ini kita sapa-sapa dulu. Ada dari Kang Budiman. Terima kasih Kang Budiman dari Forkom Bandung Raya. Salam buat saya, buat
Ma Uwi, Abang Nada, dan Mang Kodar sama Kang Gin. Terima kasih Kang Budiman. Semangat terus ya, bergerak ya demi kebaikan. Terima kasih. Kemudian ada lagi mungkin dari ini ada yang baru masuk nih, Isnyanyu masih dari Velo sama dari Gemes juga dari nih. Gemes ya. Teis tetap sehat ya, tetap di ini masih dihitung ya, masih dihitung. Oke. Pokoknya Velo Girl tetap guyup dan makin istilahnya mengemban gerakan kebaikan khususnya buat perempuan-perempuan di Bandung dan di Indonesia umumnya. Nah sekarang Kang Gin, harapan ya mungkin terhadap kegiatan HLBK ini gimana menurut Kang Gin? Ada harapan terhadap pesepeda sebandung raya lah, harapan-harapannya. Harapan sebagai panitia, saya dan teman-teman panitia mungkin berharap bisa memberikan yang terbaik buat peserta yang nanti akan hadir, dan juga untuk teman-teman di komunitas yang seluruh Bandung Raya bisa masih tetap menjaga silaturahmi, saling dukung untuk acara bersepeda di Bandung Raya ini gitu. Terus bersepedanya tetap tertib ya. Nah itu ya, tertib. Semoga makin tertib gitu. Ada lagi mungkin yang mungkin ada informasi lain bisa nanti terkait nanti pas hari H kepada pesepeda, misalkan harus gimana atau misalkan apakah harus pakai kaos jersey masing-masing atau dress code-nya. Kalau untuk dress code kan kemarin diumumkan dress code masing-masing, tapi kalau memang misalkan mau ada yang dress code unik-unik itu sangat bagus juga gitu. Nanti ada hadiahnya dari Teh Neng Yus itu buat pesepeda yang dengan kostum. Oh, hadiahnya sepeda. Kan pesepeda yang kostum terunik ya. Terus mungkin ada lain informasi mungkin terkait gimana misalkan kalau mereka hadir. Nah ini karena menyangkut suka ada yang tiba-tiba gitu di luar peserta. Kalau untuk yang romli lah, kalau sekarang romli. Untuk yang tidak terdaftar itu mungkin bisa, tapi takutnya takutnya nggak bisa masuk karena terlalu penuh gitu. Kalau terlalu penuh takutnya kurang nyaman juga di dalamnya gitu. Kalau untuk foto booth sih ada di luar, nanti di dekat tempat parkir sepeda, mungkin bisa berkumpul di situ aja mungkin, tapi kami nggak enak juga gitu kalau nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau memang untuk romli itu kadang suka tidak terduga. Iya sih, karena ada juga yang kawan pengen ikutan. Kata saya ya udah close kata panitia. Iya itu karena keterbatasan tempat tempat. Jadi itu mungkin buat panitia jadi bahan evaluasi juga untuk kedepannya, biar agar bisa memilih tempat yang lebih luas, bisa mencapai kapasitas yang lebih banyak lagi gitu. Oke. Kak Mang Kodar, harapan Mang Kodar terhadap Velo Girl, pesepeda Bandung Raya khususnya para perempuan ya, para pesepeda. Ini gimana? Khususnya harapan saya sih untuk Velo Girl dulu ya. Semoga makin solid dan semoga kita masih satu frekuensi dan satu tujuan untuk ride more, give more, dan clean more. Jadi semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud lah. Gitu. Kalau buat pesepeda wanita se-Bandung Raya, semoga kita tuh nggak ada kesenjangan gitu. Kita tuh sama-sama satu visi bersepeda perempuan untuk bersepeda untuk kebaikan dan bersepeda untuk mencari pertemanan, silaturahmi gitu. Jadi untuk kalau ada perbedaan atau semoga bisa di-clearkan gitu. Jadi, tidak ada usah saing-saingan. Iyalah, kita kan sama-sama perempuan gitu, harusnya sama-sama solid gitu. Semoga
Itu harapan saya sih. Nah, kalau harapan untuk acara HBL besok nih? Semoga lancar, nggak ada kendala Amin. apapun, dan semoga cuaca bersahabat. Jadi semua bisa datang ya. Itu sukses lah. Siap. Makasih. Mak, mungkin ada tambahan, Mak? Ya itu aja. Lagi untung mah mikirnya hese. Tapi yang ikut Pokoknya ya, ikut besok ada perwakilannya yang ada perwakilannya 3 orang. Nah, terus Tapi belum diumumin itu ada apa pakaian unik, soalnya biasanya Bu Hajah tuh iya, yang suka gitu unik. ya. Dan kebetulan Metrum juga menjadi salah satu media partnernya acara kegiatan besok. Mantap. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita inginkan dengan berjalan lancar ya. Oke, terima kasih kepada para narasumber Mang Kodar sama Kang Ginggin yang sudah Sama-sama. bersedia hadir di sini. Iya, Mohon sama-sama. maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sama-sama. Yang dapat giveaway Yang dapat Ini ada giveaway. giveaway dari Velogel Bandung yang dapat Kang Budiman. Selamat ya. Selamat, Kang. Nanti sama Kang Ginggin juga dapat. Iya. Oh gitu. Ini yang buat dari Velo dapat Siapa? Yanti Ite Yanti Ite. sama Isnyanyu sama Mawen. Yeay. Udah 5 ya, cukup ya. Ya, siap. Mual pabalik litah gitu. Nanti Pak balik keretanya. Oke, terima kasih. Wah, nanti hadiah dapat ambil nanti kalau yang ini sama Velogel Iya. sama kemudian ini Kang Budiman mungkin bisa nitip lah. Oh iya. Bisa ya, bisa ketemu kan? Nanti ketemu Siap. pas hari H. Nah, ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Iya. Metrum bagi bersepeda dengan tetap tertib, bijak, dan beretika. Jadikan sepedamu sebagai moda transportasi baik to kamana wae. Salam Boseh dan Go Green. Mengakhiri perjumpaan kali ini dengan lagu Setiap Bulan Baik dari Kang Budi Fikri dan menjemput Semua bulan baik apa setiap? Semua bulan. Setiap bulan baik. By Budi Fikri dan menjemput janji bersepeda dari JCC. Bicara baik membicarakan segala kebaikan di Metrum, media integrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metrums Radio. Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.